Remember when I told you no matter where I go. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berlianti Eli. Saya merupakan salah satu mahasiswi Stikom Ambon program studi Sistem Informasi semester 2 kelas D. Di saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS dari mata kuliah e-business. I could never let you go. Tingkat kepercayaan pada masyarakat masih sangat rendah, hingga terjadinya kasus penipuan, transaksi melalui iklan, atau situs jejaring sosial. Tetapi tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi kepada situs perusahaan, karena mereka percaya bila kita membeli di sana, barangnya akan tetap datang, tetapi agak sedikit lama. 'Cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Yang pertama adalah set strategi. Langkahnya yang paling pertama dilakukan adalah menyusun strategi untuk memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Even when we're wrong. Yang kedua adalah fokus on the end customer. Pada tahap ini, penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah designing customer focused business process. Proses perencanaan ulang ini adalah memulainya dari aktivitas terluar, yaitu menghubungkan perusahaan dengan konsumennya dengan beranggapan bahwa customer is a king atau pembeli adalah raja. Yang keempat adalah wire company for profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang, langkah selanjutnya adalah memperhatikan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah terakhir adalah foster customer loyalty. Langkah terakhir ini adalah berusaha membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce. Hanya karena loyalitas mereka sajalah, maka profitabilitas usaha dapat tercapai. As long as you're there. Ada 4 model e-commerce, yaitu yang pertama business to business atau B2B, merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa dari perusahaan ke perusahaan lainnya, seperti jasa ekspedisi barang. Yang kedua adalah business to customer atau B2C, merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada pasar dan publik. Contohnya seperti Amazon yang menjual buku tidak kurang dari 4,5 juta judul buku. Yang ketiga adalah customer to customer atau C2C, merupakan penjualan secara perorangan. Contohnya seperti eBay yang melakukan lelang melalui internet. Yang terakhir adalah customer to business atau C2B, merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contohnya Prisceline, yaitu menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa, termasuk tiket pesawat dan hotel. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gone. Ada 5 langkah bisnis e-commerce, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan buat mereka terlibat dalam bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan bisnis pelanggan. Yang ketiga adalah visibilitas, membiarkan pelanggan atau pengikut tahu apa yang sedang bisnis lakukan. Yang keempat adalah konten. Media sosial memungkinkan Anda untuk mengiklankan tawaran spesial kepada pelanggan. Dan yang kelima adalah target. Memasang iklan di FB dan dapat membuat kita memilih karena sangat spesifik. I told you I found my way back home. Ada 5 kesalahan utama dalam memulai e-business. Yang pertama adalah Field of Dreams Syndrome, yaitu keyakinan para pendiri dan pengelola bisnis bahwa semua model bisnis diperkenalkan, maka pelanggan akan datang secara sendirinya. Yang kedua adalah inadequate arsitektur, yaitu tidak
adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Yang ketiga adalah pushing lipstick on a bulldog, yaitu seringkali perusahaan hanya terfokus pada sistem front office karena berhubungan langsung dengan pelanggan, tetapi mereka lupa untuk membangun sistem back office. Yang keempat adalah island of webfication. Kebanyakan perancangan situs biasanya lebih memilih pendekatan tambal sulam dibandingkan melakukan perencanaan yang matang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kelima adalah mitu, strategi ikut-ikutan tanpa tahu dasar-dasar yang melatar belakanginya. Yang terakhir adalah thinking too small, yaitu berpikir secara sederhana dan sempit dalam melakukan bisnis sehingga akan mempermudah perusahaan lain untuk memenangkan suatu persaingan. Demikian jawaban UTS bisnis saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dadah. Remember that I told you I found my way back home.